Sejarah Datu Nuraya. Riwayat Datu Nuraya memang tidak banyak diketahui oleh masyarakat. Kemunculannya pertama dan terakhir di daerah yang bernama Pantai Jati, Munggu Kerikil, Kabupaten Tapin sangat misterius. Bahkan pada pertama kali muncul, namanya juga tidak diketahui, sehingga nama Nuraya disematkan oleh Datu Suban sesuai dengan kedatangannya pada hari raya. Dialah pembawa kitab Barencong yang kini terkenal. Legenda Datu Nuraya beredar dari mulut ke mulut. Kini dia bermakam di Pantai Jati, Munggu Kerikil di Kabupaten Tapin, Kalimantan Selatan. Datu Nuraya juga dikenal dengan nama Syekh Abdul Muin, sebagian ada pula menyebut Syekh Abdul Jabar serta menyebut Syekh Abdul Rauf. Kemunculan Datu Nuraya. Dalam kisah rakyat yang beredar, konon di Pantai Jati, Munggu Kerikil dekat Liang Macan, tetangga desa Tatakan tinggal seorang guru miskin, namun sangat dalam dan tinggi ilmu makrifatnya bernama Datu Suban. Karena kemiskinannya, Datu Suban dan istri hanya makan singkong setiap hari. Pada saat lebaran hari raya, Datu Suban kedatangan 13 muridnya, yaitu Datu Murkat, Datu Tamin Karsa, Datu Niang Talib, Datu Karipis, Datu Ganun, Datu Argi, Datu Ungku, Datu Labai Duliman, Datu Harun, Datu Arsanaya, Datu Rangga, Datu Galuh Biang Bulan dan Datu Sanggo. Ketika sedang menikmati hidangan yang disediakan tuan rumah, tiba-tiba datang seorang lelaki bertubuh sangat besar. Serta-merta mereka terkejut dan segera mengambil tombak dan parang untuk menghadang orang tersebut. "Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh," kata orang besar, sambil mendekat. "Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh," jawab para datu yang tengah berkumpul. Lalu Datu Suban berkata kepada murid-muridnya bahwa orang yang memberi salam itu insya Allah akan berniat baik dan tidak membahayakan mereka. "Maaf, siapa saudara yang datang dan dari mana asalmu serta apa maksud saudara?" tanya Datu Suban. Si raksasa hanya menjawab dengan ucapan zikir, "La ilaha illallah." Setiap Datu Suban bertanya selalu dijawab dengan kalimat tauhid la ilaha illallah, hingga 7 kali ditanya dan dijawab dengan 7 kali zikir tauhid itu. Setelah 7 kali zikir tersebut, tiba-tiba raksasa itu ambruk dan tidak bergerak. Lalu para datu menghampiri dan memeriksanya, ternyata orang besar itu telah meninggal dunia. Serempak mereka berujar, "Inna lillahi wa inna ilaihi rojiun." Melihat keadaan yang demikian, para datu yang berjumlah 13 orang tadi bingung, bagaimana cara memandikan dan menguburkannya. Apalagi saat itu musim kemarau panjang, biasanya tanah sangat keras, sedang lubang untuk penguburan harus lebar dan panjang sesuai dengan tubuhnya yang sangat besar. Dan untuk memandikannya juga diperlukan air yang sangat banyak. Konon di tengah kebingungan para datu, tiba-tiba hujan turun dengan lebat dan ketika mereka mengangkat jenazah dengan mengerahkan tenaga penuh, ternyata tubuh orang besar itu sangat ringan, hanya seperti segumpal kapas. Serentak mereka berseru subhanallah. Sebelum mereka mewaradunya, membersihkan mayat itu, Datu Suban menemukan sebuah tas lempang dari dalam pakaiannya. Setelah membukanya ternyata terdapat sebuah kitab yang akhirnya terkenal dengan sebutan Kitab Barencong. Para datu mulai membagi tugas. Membersihkan mayat adalah Datu Argi, Datu Niang Talib, Datu Ganun, Datu Labai Duliman, Datu Ungku, sedangkan Datu Karipis bertugas mencari batu nisan dari batu alam. Sedang yang lain membuat lubang kubur di Gunung Munggu Kerikil dekat Munggu Tayu. Konon lubang yang digali tidak cukup untuk mengubur jenazah itu, terpaksa kakinya harus dilipat sehingga tubuhnya seperti huruf Hamzah. Pemberian nama Nuraya. Pada hari ke-7 setelah meninggalnya raksasa itu, Datu Suban membuka kitab yang ditemukan pada jenazah tersebut di hadapan 13 muridnya sambil mengucap basmalah. Ternyata berisi bermacam-macam khasiat ilmu dunia dan akhirat. Akhirnya orang besar atau raksasa tersebut diberi nama Nuraya karena dia datang pada hari raya dan wafat pada hari itu juga dan sesuai dengan badannya yang raya atau sangat besar. Nuraya berarti pembawa cahaya yang sangat luas seperti raya, dengan panjang kuburnya kurang lebih 60 meter, dengan kaki dilipat kalau tidak dilipat mungkin bisa sampai 100 meter, dan lebar kurang lebih 6 meter. Setelah para datu meninggal tidak ada yang mengetahui di mana letak makam Datu Nuraya.
Namun beberapa tahun kemudian penduduk Minggu Tayu katakan ketika malam hari sering melihat cahaya yang memancar dari tanah di sekitar benteng Minggu Tayu naik ke atas langit. Salah seorang penduduk yang penasaran berusaha mencari asal sumber cahaya tersebut, dan orang itu menemukan dua batu yang besar dengan jarak 45 meter lebih dan persis seperti batu nisan yang menghadap ke arah kiblat. Penduduk tersebut bernama Basran yang bergelar utuh Karikit. Ada pula menurut hikayat lain makam tersebut ditemukan oleh seorang alim ulama yang berasal dari luar Kalimantan dan menyebarkan informasi ada makam seorang wali Allah yang terletak daerah Pantai Jati, Minggu Kerikil, Kabupaten Tapin. Hal ini sontak membuat banyak orang mengetahuinya dan banyak orang berbondong-bondong mendatangi makam tersebut. Sekarang makam atau kubah Datu Nuraya telah menjadi kunjungan para penziarah dari berbagai daerah, tak hanya Kalimantan Selatan. Makamnya terletak di tanah yang agak tinggi, di tengah pepohonan yang rindang.